Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak para hadirin sidang jemaah-jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, siang hari ini, insyaallah dengan cuaca yang alhamdulillah lumayan bagus, sehingga tentu dengan izin Allah jualah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, khususnya kita yang laki-laki, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah salat Jumat kita, dan tentunya segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ma'assalam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku diri sebagai umat Nabi Muhammad, marilah kita jangan pernah berhenti untuk selalu berharap semoga Allah selalu menganugerahkan kita rasa cinta yang sangat mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Dan semoga dengan cinta ini, wasilah cinta ini, Allah memberikan kita hak dan izin untuk mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun dengan cinta ini kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mengizinkan dengan redha dan kasih sayangnya, semoga kita bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kami selaku khatib tidak henti-hentinya berwasiat menasihati, terutama dari khatib sendiri dan keluarga, dan tentunya untuk kita semua sesama bersaudara. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita, tergantung kekuatan kita yang Allah berikan pada diri kita, untuk kita selalu berusaha menjalankan segala bentuk perintah Allah, karena sudah pasti dan pasti kemaslahatan kebaikan perintah itu yang kita lakukan pasti kembali kepada diri kita, karena Allah ingin kita itu selamat dunia dan akhirat. Begitu pula kita sebaliknya berusaha semaksimal mungkin untuk kita meninggalkan segala bentuk larangan Allah, entah itu kategori dosa kecil apalagi dosa besar. Kali lagi karena Allah ingin kita itu selamat, tidak ingin kita itu menderita, bahagia di dunia apalagi di akhirat nanti. Dan semoga Allah memasukkan kita hamba-hambanya yang muttaqin, yang selamat di dunia dan akhirat, yang bahagia di dunia apalagi di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam suatu kitab qala ba'dul ulama, ada beberapa sebagian ulama mengatakan begini: inna minal asbabil lati tukhsha ala sahibiha fi su'il khatimah. Ada beberapa perbuatan yang menyebabkan ditakutkan nanti pelakunya itu bisa terjadi su'ul khatimah. Ingat, kematian itu bukan kita yang menentukan.
Hanya Allah yang menentukan, tidak tahu kapan. Selama ini yang kita tahu katanya orang sakit ujung-ujungnya meninggal, belum tentu. Karena itulah ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun itu enggak berlaku itu ayat. Al-Qur'an ya, tapi tidak berfungsi lagi karena kita tidak bisa menentukan apakah kita matinya muslim, apa murtad, apa kafir, kita enggak tahu. Kita hanya sebatas ikhtiar, apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kita hanya bisa berharap dan ikhtiar. Karena itulah sebagian ulama itu menasihati kita sebagai ikhtiar kita minal asbab allati tukhsha ala sahibiha bisu'ul khotimah. Beberapa sebab perbuatan yang dikhawatirkan nanti atau yang ditakutkan yang melakukannya itu nanti jatuh kepada su'ul khotimah. Karena bukan kita yang menentukan diri kita itu mati kapan, jam berapa, kondisi apa, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Sehebat-hebat amalan kita, kalau sudah namanya ajal itu pasti kita tidak akan bisa menghalangi sedikit pun, walau sedetik pun tidak bisa. Beda dengan apa namanya itu takdir mu'allaq, itu bisa, tapi kalau sudah mubram tidak bisa. Baik, ada berapa kira-kira perbuatan yang sering yang bisa menjatuhkan kita dalam keadaan su'ul khotimah? Arba'atan, itu ada 4. Ini nasihat para ulama kita dalam kitab beliau. Yang pertama, at-tahawwuna bis-shalah, meremehkan masalah urusan solat, urusan sembahyang secara syariat. Meremehkan di sini apa yang dimaksud? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Itulah maksudnya. Maksudnya adalah meremehkan, lalu kemudian mengundur-undur, nyantai saja, nanti loss. Setelah loss, kata penafsiran daripada fawailul lil musallin itu tidak diqadanya pula salatnya secara syariat. Nah, ini yang bahaya. Sementara ya syukur-syukur tiba-tiba tidak ada kematian di situ. Kalau mati gimana? Tidak bisa bayar fidyah, tidak bisa diqadha salatnya oleh keluarga. Beda dengan puasa. Memang betul dalam salah satu kitab Fathul Qorib mengatakan bahwa bisa diqadha, bisa berganti dengan fidyah salat yang ditinggal oleh keluarganya. Itu fatwa, tapi itu fatwa yang dhaif. Fatwa yang dhaif dalam kitab ulama tidak bisa dipakai. Itu sudah kita diajarkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu an sebagai wanti-wanti, sehingga tidak mentang-mentang dalam kitab pakai, mentang-mentang dalam kitab pakai. Jadi enggak sembarangan. Di sinilah perlunya kita mengaji kepada para ulama kita yang alim-alim rahimahullah. Semoga Allah mengekalkan beliau dalam syurganya, merahmati beliau, para ulama kita yang soleh, yang ikhlas, mewariskan ilmu dari Nabi buat kita semuanya. Amin. Nah, itu yang dikhawatirkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Syarbul khamr, meminum minuman keras. Nah, ini yang bahaya di sini, karena kita tidak tahu tentang kematian, kita itu sering loss. Apalagi sekarang sudah banyak orang menjual, entah orang Islam, entah orang non Muslim. Sekarang itu udah nggak malu, beda dengan zaman dulu. Jangankan menjual, jangankan minum, melihat orang mabuk pun kita malu. Apalagi kebetulan ketahuan sama teman atau apa, seminggu tidak berani keluar rumah gara-gara kita kedapatan melihat orang mabuk. Sekarang udah berubah zamannya, menjual pun nyantai, tuak, bir, na'udzubillah. Nah, di mana letak nanti dikhawatirkan, ditakutkan su'ul khotimah ketika dalam keadaan mabuk seperti itu? Kita sudah terbuka dengan medsos, terbuka dengan media. Sering kita mendapatkan berita-berita orang overdosis, belum lagi dicampur hanya gara-gara masalah gengsi, ujung-ujungnya mabuk, setelah mabuk overdosis lalu sekarat meninggal dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Moga Allah jauhkan kita, generasi kita. Kemudian yang ketiga katanya apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini kelakuan kita sebagai anak. Mudah-mudahan orang tua kita selalu memaafkan kita, insya Allah. Senakal-nakal anaknya, pasti orang tua kita akan menyayangi kita.
Dan seandainya kalau kita masih merasa bersalah dengan orang tua kita dan orang tua kita ternyata sudah meninggal dunia, maka nasihat ulama kita, datangi kuburnya, datangi makam beliau. Nanti insya Allah kalau udah kita rajin ke makam beliau, maka kita termasuk orang-orang yang anak yang soleh, yang sangat diidamkan oleh orang tuanya. Tapi kalau kita tidak seperti itu, apalagi kita selalu durhaka, yang tidak-tidak pikiran kita, sudah berkeluarga, kadang kita mencemooh orang tua kita, melalaikan, tiba-tiba datang kematian, akhirnya ujung-ujung orang tua kita juga nangis karena tahu anaknya belum minta maaf pada dirinya, walaupun beliau memaafkan. Ya kalau Allah maafkan juga. Nah ini yang dikhawatirkan dengan su'ul khotimah. Kemudian yang terakhir kata para ulama itu apa? Wa adzal muslimin, menyakiti perasaan orang-orang sesama bersaudara beragama Islam. Ini tidak gampang. Berbagai macam cara kita lakukan untuk menyakiti saudara kita. Mungkin karena kalah persaingan harta, kalah persaingan daripada gengsi, kalah persaingan jabatan dan lain sebagainya. Berbagai macam hawa nafsu dilakukan. Kalau sudah itu yang terjadi, maka kembali kepada firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu kira dirimu akan masuk surga walau kanu mu'minan, walaupun anda itu orang beriman, ilmu hakikatnya tinggi, syariatnya tinggi, tarekatnya tinggi, ilmu hadis hafal ribuan ilmu hadis Al-Quran dan tok-tok di kepala, enggak bisa. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, selama Allah belum melihat ada usaha lawan hawa nafsu pada diri kita. Kebiasaan kita sebagai manusia yang kurang kontrol terhadap hawa nafsu kita, ketika ada teman kita berhasil kita cemberut, ketika ada teman kita terpilih kita sakit hati, bikin masalah di dalam. Ketika kita melihat ada orang tetangga kita berhasil kita sakit hati. Bagaimana walaupun kita sampai jidatnya hitam di masjid, ahli masjid segala macam, enggak bakalan bisa karena Allah udah jelas. Wa ya'lamus sabirin, sebelum anda memperlihatkan kesabaran ini memang berat. Tapi walaupun berat tidak ada salahnya kita sama-sama latihan. Karena itulah kaum muslimin, para jamaah Jumat, jangan heran para aulia Allah itu selalu uzlah. Kenapa beliau uzlah? Mau ngelawan dirinya. Kalau ngelawan orang tuh gampang, apalagi jelekin orang, nantangin orang, jatuhin orang gampang. Yang susah itu ngelawan diri sendiri. Karena para ulama kita, para aulia kita tidak mampu di tempat yang ramai untuk bertarung dengan dirinya sendiri, nafsunya sendiri, maka beliau sering uzlah. Kadang di hutan berapa tahun, kadang di tempat sepi. Bolehkah di rumah? Boleh. Bolehkah di tempat ramai? Boleh kalau kuat. Nah itu penting. Nah itu kalau umpamanya orang-orang yang kita sakiti itu tidak memaafkan, bagaimana Allah akan bisa maafkan? Kita tahu sebagai manusia, namanya kita manusia itu yang namanya dendam itu susah. Beda dengan Allah, niat aja taubat hapus langsung. Tapi kalau kita sebagai manusia hanya mulut kita mengatakan ya sudah saya maafkan, tapi hukum tetap berlaku, sama aja bohong. Kan begitu. Nah inilah cobaan diri kita yang Allah berikan. Kita hanya bisa ikhtiar, baik ikhtiar secara perbuatan dan ikhtiar secara doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari 4 perkara yang menyebabkan nantinya su'ul khatimah, dan Allah supaya membalikkan kita semoga menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. In ahsanal kalami athara wa abyana nizami'ira kalaman khalaqa minal ma'i bashara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة